Wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini di pertemuan 12 mata kuliah PTIB akan menjelaskan mengenai transformasi digital dalam bisnis. Jangan lupa sebelum dimulai klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Dilatar belakangi dengan adanya inovasi ya, perkembangan teknologi yang tadinya menggunakan bisnis secara konvensional, kemudian dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka di bidang bisnis pun juga ada penerapan teknologi. Nah, inovasi-inovasi inilah yang muncul ya dengan berbagai teori-teori yang ada seperti innovation diffusion, teknologi acceptance model, innovation translation, theory of resonant action, dan masih banyak lagi. Inovasi itu sendiri apa sih ya? Proses mengembangkan ide atau produk menjadi sesuatu yang baru dan bernilai. Jadi mengubah menjadi sesuatu yang memiliki nilai yang lebih tinggi daripada yang sudah ada sebelumnya. Inovasi adalah perubahan ya. Ini menurut Machiavelli ya, tahun 2019. Kemudian kunci kemajuan Indonesia kita bisa lihat dari reformasi perbaikan iklim ya. Kemudian dengan berkembangnya kewirausahaan, peningkatan produktivitas barang dan juga jasa yang ada di dalam negeri, serta ikut serta dalam meningkatkan investasi daya saing Indonesia secara global. Lalu ketersediaan infrastruktur yang mendukung peningkatan produktivitas, ya, pengembangan SDM yang sesuai dengan era 4.0 dan globalisasi, serta pemerataan penghasilan sehingga indeks Gini rasio menjadi turun. Esensi teknologi digital apa sih ya? Yang kita tahu bahwa dengan adanya teknologi digital ini akan mempermudahkan hidup kita di segala aspek. Karena teknologi sudah masuk ke dalam segala aspek kehidupan kita seperti keuangan, jasa, perbankan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Penggunaan sistem berbasis data digital ini fungsinya jadi dia bisa mengolah, menyimpan, mentransformasikan informasi secara digital dengan efisien, cepat, dan terintegrasi melalui perangkat elektronik dan jaringan komputer. Kemudian menirukan atau memodelkan realitas hidup dengan lebih efisien, cepat, ya, jangkauannya luas. Yang tadinya kita menggunakan bisnis dibuka secara offline menggunakan toko atau kios, kemudian pencatatan keuangannya secara manual. Nah, sekarang banyak fitur-fitur atau aplikasi yang muncul dari teknologi ya, yang menjanjikan pencatatan secara mudah dan efektif. Kemudian jangkauan pasar sekarang menjadi lebih luas. Tidak hanya bisa dipasarkan di dalam negeri saja, tetapi kita juga bisa melakukan ekspor ke luar negeri. Lalu informasi diolah dan dikomunikasikan dalam bentuk biner 1 dan 0. Dan hal inilah yang mengubah relasi kehidupan. Baik, 4 besar tren dari TIC ya. Yang pertama adalah konvergensi, yang kedua disintermediasi, yang ketiga globalisasi, dan yang terakhir intelijensi. Kita bahas satu-satu dari konvergensi. Nah, konvergensi ini adalah gabungan dari berbagai hal yang berbeda menjadi satu kesatuan. Ya, yang tadinya yang berbeda kemudian digabungkan. Tadinya punya nilai masing-masing nih, kecil nilainya. Tetapi apabila digabungkan ini menjadi sebuah barang atau produk yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Contohnya adalah dalam teknologi dan media. Kalau dulu belum ada smartphone, jadi ada telepon gitu ya,
ada handphone genggam. Nah, ini adalah penggabungan dari dua teknologi ya. Teknologi telekomunikasi dan teknologi jaringan komputer atau internet. Di mana dengan satu kesatuan menjadi utuh ini akan menghasilkan sebuah smartphone ya, yang di dalamnya kita bisa melakukan manipulasi menggunakan lembar kerja seperti Word, Office dan sebagainya. Terus kita juga selain itu bisa telepon, bisa berselancar di dunia maya, bisa melakukan hal-hal yang lain di media sosial. Kemudian dalam hal deretmatika. Nah, konvergensi ini kondisi suatu ketika deret atau fungsi mendekati nilai tertentu seiring bertambahnya jumlah suku atau input. Kemudian yang berikutnya dalam hal ekonomi dan bisnis. Nah, ini merujuk pada penyamanan standar atau pendekatan antar sistem ekonomi dan keuangan. Berikutnya adalah disintermediasi. Nah, dis ya berarti ada penghilangan atau penghapusan atau cut gitu ya. Penghapusan perantara dalam suatu rantai distribusi atau proses bisnis sehingga produsen dapat secara langsung berinteraksi dengan customer akhir. Biasanya contoh kalau dulu petani ingin mengirimkan ke customer gitu ya, menjual barang ke customer, itu biasanya ada wadah tengkulaknya dulu. Nah, tetapi sekarang banyak sekali media secara digital, teknologi digital meng-cut hal tersebut, meng-cut rantai distribusi tersebut. Jadi petani bisa melakukan penjualan langsung, direct langsung kepada customer dengan dia berjual secara online, e-commerce dan lain sebagainya. Yang kedua adalah streaming musik ya, seperti Spotify, YouTube ya. Kalau dulu kita ingin mendengarkan musik, kita harus beli kasetnya dulu ya. Baru kita bisa mendengarkan lagu dari artis yang kita suka. Tapi kalau sekarang, nah ini difasilitasi dengan teknologi yang canggih seperti muncul aplikasi Spotify, YouTube dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi keuangan atau finansial atau banking, nah ini kita misalnya bisa melakukan investasi ya secara online tanpa melalui broker konvensional ya, seperti Ajaib dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah kemudahan-kemudahan dari perkembangan teknologi digital. Yang berikutnya adalah tren yang ketiga, globalisasi, di mana suatu proses ada interaksi, integrasi, dan saling ketergantungan antar negara, masyarakat, ekonomi, dan seluruh dunia. Ini fungsinya adalah untuk meningkatkan perdagangan, investasi, teknologi, informasi, dan budaya antar negara. Nah, ciri-cirinya globalisasi itu skup perdagangannya internasional ya, yang meningkat. Jadi yang meningkat itu adalah skala internasional. Yang berikutnya perpindahan informasi secara cepat melalui internet dan media. Ada pertukaran budaya antara berbagai negara, terus mobilitas tenaga kerja dan modal yang lebih luas pastinya ya. Dan adanya perusahaan multinasional atau global yang beroperasi di banyak negara. Kita lanjut lagi, yang berikutnya adalah tren yang terakhir, intelijensi. Intelijensi ini kemampuan seseorang untuk memahami, berpikir, belajar, ya, menyelesaikan masalah, beradaptasi dengan lingkungan secara efektif. Jenis-jenis intelijensi apa saja? Ada linguistik, logika matematika, spasial, musikal, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan juga naturalis. Kita bahas satu-satu.
Intelijensi linguistik, nah ini kemampuan menggunakan bahasa, di mana pada saat ada perkembangan teknologi digital secara masif, nah muncullah kemampuan seseorang untuk bisa menggunakan bahasa orang lain, ya, linguistik. Karena di situ ada globalisasi, ya, ada transaksi jual beli secara online dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah logistik matematika. Kemampuan berhitung dan berpikir logis, ya, bahwa diharuskan apabila kita ingin melakukan hal-hal, ya, hal-hal pertukaran, misalnya transaksi, pertukaran budaya dan lain sebagainya. Nah, kita harus bisa berpikir secara logis apakah jalur yang kita tempuh ini baik atau tidak, gitu ya. Kemudian spasial, kemampuan memahami ruang dan visualisasi. Musikal ini adalah ritme dan nada. Kinestetik mengontrol gerakan tubuh. Interpersonal adalah memahami orang lain dan intrapersonal memahami diri sendiri. Naturalis memahami alam dan lingkungan. Baik, ini adalah perkembangan revolusi industri, ya, dari masa ke masa, bahwa industri ini dipandang sebagai langkah yang tepat, gitu ya, untuk mempermudah pekerjaan yang kita lakukan, ya, untuk mengurangi kesenjangan dan juga mendatangkan kekayaan serta kenyamanan hidup karena dikelilingi oleh peralatan-peralatan yang user friendly teknologi. Baik, ini perkembangan revolusi industri dari masa ke masa. Dimulai dari revolusi industri yang pertama. Revolusi industri yang pertama ini dimulai dari penemuan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1764. Ya, temuan ini berdampak pada pekerjaan-pekerjaan dalam pembuatan produk yang biasanya dilakukan oleh tenaga hewan atau tenaga manusia. Nah, dengan adanya mesin uap ini, maka tenaga hewan dan manusia tersebut digantikan dengan tenaga uap, sehingga hasilnya barang dapat diproduksi secara masif dalam waktu yang relatif singkat, harganya pun relatif murah. Nah, revolusi industri pertama inilah yang membawa peralihan ke era mekanisasi. Kemudian, yang berikutnya revolusi industri yang kedua, 2.0, yang dilakukan oleh Faraday dan Maxwell. Nah, ini penggabungan kekuatan antara sistem magnetik dengan sistem elektrik yang menggerakkan mesin proses produksi serta ditemukannya ban berjalan yang digunakan dalam proses perakitan di berbagai industri, sehingga dapat menghasilkan produk dalam jumlah besar, ya, atau mass production. Lahirlah di sini dimulai dengan lahirlah era elektrik, ya. Revolusi 2 itu era elektrik. Kemudian yang berikutnya revolusi 3. Nah, revolusi 3 mulai ditemukannya internet dan komputer. Penemuan ini tentunya akan mempengaruhi pola komunikasi dan juga peredaran informasi yang ada di masyarakat. Jadi di revolusi yang ketiga ini, ya, mulai adanya inovasi di bidang internet, komputer, ya, sehingga proses tenaga kerja manusia ini mulai digantikan dengan temuan-temuan robot, ya. Kemudian robot tersebut dikontrol oleh human operator. Nah, mulailah dari situ disebut
bergeser revolusi industrinya ke era otomatisasi. Kemudian lanjut lagi, revolusi industri yang keempat ya. Revolusi industri yang keempat ini terjadi ketika robot yang terkoneksi dengan sistem komputer dilengkapi dengan machine learning ya, machine learning algorithm yang dapat belajar dan mengontrol robot tersebut ya tanpa adanya campur tangan manusia ya, dari bantuan human operator atau yang disebut dengan artificial intelligence AI ya. AI ini dihubungkan dengan internet based society yang pada dasarnya revolusi 4 ini proses penyatuan dunia online dengan industri produksi sehingga merupakan cikal bakal pertumbuhan revolusi industri digital. Nah, revolusi industri 4.0 ini dalam dunia bisnis berdampak juga pada pekerjaan di masyarakat dan posisi dalam organisasi yang pada hari ini ya yang tidak akan ada lagi dalam 50 tahun ke depan. Ini menurut Singh dan Marwala 2016. Sekarang kita belajar mengenai big data dan artificial intelligence. Big data dan artificial Nah, big data dan artificial intelligence ini kini sudah menjadi bagian yang tidak bisa kita hiraukan ya. Karena segala sesuatunya sekarang mudah dilakukan dengan menggunakan AI atau AI. Nah, big data itu sendiri biasanya digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat diolah dengan menggunakan metode pengolahan secara tradisional. Nah, karakteristik big data ada apa saja? Ya, volume, variety, velocity, veracity, dan value. Volume, jadi karena jumlahnya yang sangat besar, seringkali mencapai seperti petabyte ya, bukan terabyte lagi, bahkan exabyte. Sedangkan variety ya, varietasnya sangat beragam yang ada di dalam data tersebut. Misal data dapat diambil dari berbagai sumber seperti sensor, media sosial, log server, dan masih banyak lagi. Jadi tidak hanya terstruktur, bisa saja data tersebut ada semi terstruktur atau sudah terstruktur ya. Kemudian velocity. Velocity ini dihasilkan dengan kecepatan yang sangat tinggi, seringkali dalam waktunya sehingga memerlukan pengolahan yang cepat dan efisien. Veracity. Nah, veracity ini kualitas berbeda-beda ya. Jadi kualitasnya berbeda-beda sehingga diperlukan pengolahan yang lebih lanjut untuk menangani ketidakpastian dan kesalahan data. Yang berikutnya adalah value. Big data memiliki potensi untuk memberikan nilai yang besar bagi organisasi seperti peningkatan efisiensi,
pengurangan biaya, dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa digunakan untuk meningkatkan pendapatan, baik itu secara perorangan ataupun organisasi. Nah, Big Data merekam semua data serta kegiatan yang pernah dilakukan untuk kemudian memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Cara memprediksinya, kita akan lakukan pengolahan dengan menggunakan metode-metode yang sesuai dengan yang akan kita buat tujuannya ya. Nah, Mar tahun 2017 mengungkapkan ada 3 area utama dalam bisnis yang sangat membutuhkan akses terhadap big data, yaitu improving decision making, improving operation, dan the monetizing of data. Kita bahas satu persatu dari improving decision making, di mana ya setiap decision maker dia membutuhkan data terkait dengan hal pengambilan keputusan yang akan dilakukan di perusahaannya. Karena data tersebut akan mencerminkan apakah servisnya good service atau tidak gitu ya. Misalnya produk dari McD mengeluarkan produk baru. Nah, pihak manajemen ingin menilai apakah produk tersebut tetap dipertahankan ataukah tidak. Dari mana cara penilaiannya? Dari review atau komentar ya, sentimen analisis dari customer. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan, dikolektif ya, dikumpulkan, kemudian diolah dengan menggunakan metode tertentu sehingga hasilnya, akurasinya dipergunakan oleh decision maker dalam pengambilan keputusan. Nah, itu merupakan salah satu alternatif ya untuk penyajian atau improving decision making. Yang kedua adalah improving operation ya. Big data help company again efficient and improve their operation. Artinya big data ini sangat membantu pihak perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan meningkatkan operasinya. From tracking machine performance to optimizing delivery route to even recruiting the very best talent, big data can improve internal efficiency and operation for almost any type of business and in many different department. Artinya big data ini ya dari segi improve operation sangat real ya untuk meningkatkan tracking dari performan atau optimalisasi orang-orang yang punya best talent ya, sehingga bisa disalurkan atau ada promosi jabatan dan lain sebagainya. Kemudian the monetizing of data. Data also provide the opportunity for a company to build big data in their product offering there by monetizing the data itself. Data itu sangat di-provide ya untuk melihat apakah ada peluang di dalam perusahaan tersebut untuk dibangun dengan data yang ada sekarang gitu ya. Misalnya ternyata dari keluarnya misalnya McD mengeluarkan produk ayam rendang gitu ya. Misalnya dia mengeluarkan produk ayam rendang, ternyata ada lagi nih yang sekarang yang sedang booming kan ada coffee, matcha. Nah ini bisa juga dari data-data tersebut di-provide gitu ya untuk menghasilkan sebuah opportunity baru. Apakah misalnya dalam minumannya ada variasi seperti matcha dan lain sebagainya. Nah, internet sendiri merupakan alat transmisi elektronik yang membuat seseorang dapat memperoleh dan menyampaikan informasi. Ya, yang terpenting di mana internet harus terhubung dengan ponsel ya. Sehingga dalam persekian detik
ada ratusan juta orang yang terkoneksi dalam dunia online tersebut. Oke, ada tahapan digitalisasi sebanyak 3 poin atau 3 tahapan digitalisasi. Yang pertama adalah tahapan digitalisasi 1.0, di mana ini sebatas menghitung atau mendokumentasikan sehingga mempermudah pengambilan keputusan. Kemudian tahapan digitalisasi 2.0 ini sudah terhubung satu sama lain sehingga menjadi media sosial untuk bersosialisasi. Tahapan digitalisasi 3.0, teknologi memberikan akses bagi publik untuk berpartisipasi aktif, memberi tanggapan dan respon. Nah, digital ekonomi terhadap aktivitas kerja seperti yang dilaporkan Hidayati ya, sehubungan dengan studi McKinsey Global Institute di 46 negara pada tahun 2017, yaitu sebagian besar pekerja akan kehilangan pekerjaan. Sebagian teknisi bekerja dengan mesin yang berevolusi dengan cepat sehingga harus terus-menerus mengembangkan keterampilan dan keahlian kita. Dan 25% aktivitas CEO akan tergantikan dengan mesin seperti proses pengambilan keputusan dan analisis laporan keuangan. Dan munculnya pekerjaan-pekerjaan baru yang belum ada sebelumnya seperti pengembangan teknologi informasi, manajemen sistem teknologi informasi, dan pembuat aplikasi perangkat keras. Big Data juga memunculkan kebutuhan terhadap ilmuwan dengan kemampuan mengolah dan menganalisis data secara statistik. Serta munculnya wirausaha baru, baik yang berskala mikro maupun makro. Nah, yang sekarang adalah era disruptif ya. Era disruptif ini menjelaskan bahwa proses pembaharuan ekonomi terjadi melalui inovasi yang merupakan mekanisme merusak keseimbangan yang tengah terjadi dan kemudian menciptakan peradaban baru. Nah, dengan demikian inovasi merupakan faktor fundamental dalam penentu perubahan ekonomi. Ya. Disruptif ini merupakan sebuah gangguan yang ada di era digital, muncul dari hasil inovasi berbasis teknologi di mana kemunculannya ini menjadi tantangan terhadap kemapanan sebuah bisnis yang telah berjalan. Firm life cycle. Nah, akibat dilema-dilema yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan, sehingga perusahaan harus mempertahankan atau sustaining innovation seperti disampaikan oleh Clayton ya, merupakan perusahaan-perusahaan yang sudah pada tahap kedewasaan dalam daur hidupnya ya. Sehubungan dengan hal tersebut ada dua kondisi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, memahami apakah tahapan tersebut kita lihat di posisi mana perusahaan tersebut berada. Kemudian yang kedua, keputusan manakah yang akan menjadi prioritas terkait pada tahapan di mana perusahaan tersebut berada. Nah, kondisi kedua inilah yang merupakan keputusan yang melahirkan keputusan yang berbeda-beda sehingga punya tahapan yang berbeda-beda juga dalam membuat konsep daur hidup perusahaan yang menjadi konsep yang paling terpenting untuk pengambilan keputusan. Nah, ini relevansi 6 dari kemajuan TIC, ada cloud computing ya. Saat ini rata-rata orang penyimpanannya sudah melalui cloud, 3D printing, big data, Internet of Things, kemudian robotika dan kecerdasan buatan, dan juga hologram virtual reality. Nah, 3D printing ini contohnya misalnya ada sebuah brand, misalnya brand minuman ya, Chat Time lah, anggaplah brandnya misalnya mereknya Chat Time. Nah, di minuman tersebut nanti kita bisa print muka kita, muka idola kita ya.
Nah, itu disebut dengan 3D printing. Big data yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kemudian Internet of Things. Nah, Internet of Things ini konsep di mana objek fisik yang terhubung dengan internet dapat berkomunikasi dengan objek lain atau dengan manusia. Internet of Things atau IoT ya. Ini di sini meliputi pengumpulan data, pertukaran data ya secara otomatis sehingga ada peningkatan efisiensi, keamanan dan juga kenyamanan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Nah, kecerdasan buatan seperti yang kita alami saat ini ya. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, kemampuan mesin untuk melakukan tugas yang biasanya dilakukan oleh kecerdasan manusia. Nah, seperti contohnya pembelajaran, AI dapat belajar dari data dan pengalaman untuk meningkatkan kinerja ya. Terus penalaran, pengolahan bahasa, penglihatan dan juga pengontrolan. Baik, ini ada soal latihan ya. Nanti akan Ibu berikan soal latihannya ya. Boleh kalian jawab. Jadi tulis soalnya saja lalu langsung jawab, pilih jawabannya. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan inovasi? Yang kedua, apakah yang menjadi esensi utama dari teknologi digital? Yang ketiga, salah satu ciri khas teknologi digital. Keempat, proses pembaharuan ekonomi terjadi melalui inovasi yang merupakan mekanisme yang merusak keseimbangan yang tengah terjadi dan kemudian menciptakan yang baru. Dan yang kelima, kemampuan seseorang untuk memahami, berpikir, belajar, menyelesaikan masalah, dan beradaptasi dengan lingkungan secara efektif disebut. Baik, Ibu rasa cukup penjelasan pada video kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.